Sahabat-sahabat Dinarji, episode terakhir dari Power Tips Series, episode perubahan. Ya, kita sudah membahas tentang bagaimana kalau kita melakukan perubahan. Di episode kali ini adalah bagaimana kalau kita yang menerima perubahan. Seperti apa sih kita harus bersikap? Kembali saya bersama dengan Vera Marinka, konsultan Dinarji Indonesia. Bu Vera. Halo, salam sehat semua ya. Salam sehat, Bu. Biar semakin sehat harus menerima perubahan seperti apa sih, Bu? Kan kemarin kita yang mau melakukan perubahan nih. Tapi sebagai bagian dari organisasi, bisa jadi kita yang dituntut untuk menerima perubahan. Gitu. Kita harus seperti apa? Betul. Ya itu, kalau kita menerima perubahan itu kalau di Dinarji ada training kita ya. Itu kan kita ada pilihan. Ya, kita bisa melihat perubahan ini sebagai tantangan atau perubahannya sebagai ancaman. Oh, ya. Oke. Kalau kita menerimanya sebagai ancaman, ya, maka kita merasa kesel pasti negatif. Ya kan kita nggak suka, kita jengkel. Aduh, kok tambah susah sih, menyusahkan hidupku gitu ya. Lalu kita bereaksi, ya, bereaksinya tuh bisa ngambek, bisa ngikutin tapi dengan kesal hati, gitu ya. Atau bisa udah aku pindah ke perusahaan lain gitu ya, pindah. Emangnya di perusahaan lain nggak ada perubahan? Oh iya benar. Iya. Oke wae. Ya, di sana juga ada perubahan gitu. Nah, itu kita bereaksi ya. Nah, sebaliknya kalau kita melihat perubahan ini sebagai tantangan, ya, maka kita akan proaktif. Bukan reaktif tapi proaktif. Ya kan? Kita melihat, wah oke, ada tantangan baru nih, ya. Aku harus berubah dari A ke B nih. Aku harus menjadi orang yang lebih pintar, aku harus bisa adaptasi, ya kan? Kita kan bicara mengenai situasi market yang memang sudah dunia gitu ya, VUCA world. Lalu kita bicara mengenai agile. Lalu kita juga tahu bahwa yang satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan akan selalu terjadi, gitu ya. Nah, jadi kita mesti kalau kita melihat ini sebagai tantangan, maka kita oh ya benar juga ya, kita harus embracing the change, gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah kita jadi semangat, jadi positif, semangat gitu ya. Oke, apa nih yang harus aku lakukan nih supaya aku benar-benar bisa berubah menjadi yang seperti itu, supaya aku bisa beradaptasi, gitu ya. Jadi itu pilihan. Kita menerimanya bagaimana? Bagaimana? Oke, Kedua, dua. Satu ya. Yang kedua, kalau kita kembali lagi kepada gain lose, ya kan? Orang ini kan bereaksi itu kan sebetulnya karena ada gain dan lose itu tadi kan. Kalau saya merasa saya punya gain, pasti saya akan senang. Tapi kalau saya nggak mau menerima atau saya melihatnya sebagai tantangan, tuh karena saya melihatnya lose semua. Saya lose ini, lose itu, nggak ada gainnya. Ya. Nah, kita juga kalau kita melihat itu sebagai tantangan, maka kita akan melihat, oke, aku gain apa dari perubahan ini? Oh. Jadi nggak fokus halusnya aja, tapi saya juga memikirkan gain-nya. Ya kan? Jadi gain-nya mungkin saya akan jadi lebih pintar, perusahaan saya akan menjadi perusahaan yang lebih baik, saya akan menjadi lebih bangga kerja di perusahaan ini, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menganalisa bahwa oke, aku fokus pada gain, bukan pada lose-nya. Itu bagaimana kita embracing the change. Embracing. Sejauh pengalaman Bu Vera, bagaimana sih tim ini embracing change-nya? Nah, ini memang something yang yang emang butuh pengalaman ya. Jadi experience gitu ya, experiencing the change. Nah, saya punya pengalaman dulu waktu saya masih pegang bisnis unit di perusahaan ya, itu kita melakukan perubahan. Jadi waktu saya take over one business, saya melakukan perubahan di organisasi karena menyesuaikan dengan situasi market. Gitu, ya. Nah, begitu dirubah, tim saya itu merasa mereka langsung ini, aduh kok berubah sih Fer? Selama ini tuh udah begini oke-oke aja. Kenapa harus dirubah? Nah, waktu itu saya mengkomunikasikan ke mereka bahwa kenapa ini penting? Karena kita tuh mengikuti market. Marketnya begini, maka kita akan lebih efisien kalau kita begini. Ya, bear with me karena ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan selalu melakukan perubahan-perubahan mengikuti situasi market. Ya.
Oke, jadi perubahan pertama masih dengan cemberut, kesel, ya, tapi mereka akhirnya ngikutin. Setelah dijalanin, ternyata memang oh iya ya lebih berhasil, lebih enak gitu ya. Lalu terjadi saya merubah perubahan kedua. Perubahan kedua itu mereka udah nggak protes, ya, tapi masih berubah lagi ya, gitu ya. Udah nggak protes, tapi masih oh berubah lagi nih gitu ya. Perubahan ketiga mereka udah semangat. Iya nih Fer, bener deh, kayaknya emang harus berubah. Keempat, mereka udah proaktif. Fer, gimana kalau kita berubah jadi begini? Oh, I see. Jadi lama-lama mereka juga embracing the change. Dan mereka nggak takut lagi dengan yang namanya perubahan. Bahkan mereka semangat gitu. Kita rubah lagi yuk gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan mundur. Betul. Nah, butuh waktu juga untuk bisa menerima perubahan itu, jangan mundur, itu tadi kuncinya ya. Baiklah. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk menerima perubahan. Satu, menerima sebagai tantangan bukan sebagai ancaman, ya. Kemudian jangan mundur, ya. Ini bisa menjadi membantu Anda untuk menerima perubahan yang pasti terjadi di semua kehidupan. Yes. Fokus pada gain. Fokus pada gain. Itu juga tidak kalah penting. Fokus pada gain-nya. Baiklah, saya akan akhiri di sini. Semoga rangkaian Power Tips ini membantu Anda untuk melakukan maupun menerima perubahan. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Selamat dicoba, semoga berguna. Siap. Selamat mencoba juga untuk Anda, sahabat Dinergy. Kita akhiri di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.